Hai, selamat datang di sesi diskusi kita hari ini. Kamu pasti sering ngerasa kan, kadang tuh pengen banget nyerap ilmu baru atau sudut pandang baru. Iya, tapi di sisi lain, kamu nggak pengen merasa kewalahan sama informasi yang terlalu berat atau malah bikin pusing, kan? Nah, bener banget. Makanya di eksplorasi mendalam kita kali ini, kita udah nyiapin tumpukan sumber materi yang super unik. Kayak beneran dari berbagai spektrum yang beda banget. Spektrumnya lumayan ekstrim sih menurutku. Di satu sisi, kita punya ulasan ringan dari blog populer kayak Kompasiana dan Kumparan, terus ada juga transkrip video YouTube sama biografi dari Wikipedia. Tapi di sisi lain, kita juga ngebedah jurnal akademis formal, dan ini yang paling bikin kaget, skripsi dari sebuah universitas Islam. Iya loh. Dan tahu nggak sih, semua sumber yang beda-beda ini ternyata lagi ngebahas satu fenomena yang sama persis. Benar. Semuanya ngebahas buku terlaris New York Times tahun 2016 karyanya Mark Manson, yang judulnya lumayan vulgar itu, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Atau judul aslinya, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Buku dengan sampul oranye mencolok yang mungkin sering banget kamu lihat di toko buku. Nah, misi kita hari ini tuh pengen ngebongkar sesuatu. Kenapa sih buku yang judulnya terkesan sinis dan, ya, agak casar ini sebenarnya adalah manifesto filosofis yang dalam banget. Dalam banget soal cara kita ngejalanin hidup yang bermakna. Dan gimana konsep ini tuh bisa diterapin di hampir semua hal. Mulai dari milih jalur karir, ngebangun mental, sampai ke pendidikan karakter. Oke, mari kita bedah materi ini. Sip, untuk beneran paham fondasi konsep dari buku ini, kita kayaknya harus mulai dari bagian awalnya dulu deh. Setuju, soalnya cerita pembuka di bukunya itu sengaja dirancang buat bikin pembacanya ngerasa nggak nyaman. Sangat anti-mainstream pokoknya. Oh iya, cerita soal Charles Bukowski ya. Kisah ini tuh dibahas detail banget di ulasan Kompasiana dan juga biografi Wikipedia yang kita kumpulin. Bener. Jadi buat kamu yang belum tahu, Bukowski ini, dia itu seorang pecandu alkohol. Terus dia juga penjudi kronis, tukang utang, dan usianya udah 50 tahun. Dan yang lebih parah lagi, karyanya itu ditolak terus-terusan sama majalah selama 30 tahun loh. Bayangin 30 tahun. Wah, itu sih masa-masa gelap banget ya. Dia kerja di kantor pos, gajinya habis buat minum-minum, dan hidupnya penuh depresi gitu. Nah, tapi kan suatu hari keajaiban datang nih. Sebuah penerbit independen akhirnya naruh minat sama tulisannya. Iya, dan akhirnya dia sukses ngerilis novel berjudul Post Office. Tahu nggak halaman dedikasinya ditulis buat siapa? Buat tak seorang pun ya. Halaman dedikasinya bilang didedikasikan untuk tak seorang pun. Sinis banget. Bener. Dan yang jadi poin utama Manson naruh cerita ini tuh, kesuksesan Bukowski sama sekali nggak ngubah dia jadi orang yang lebih baik. Nah ini, dia nggak tiba-tiba berubah jadi guru spiritual yang minum jus kale tiap pagi sambil ngasih afirmasi positif gitu. Sama sekali nggak. Dia tetap jadi dirinya yang berantakan. Tetap minum, tetap nulis jujur soal keburukan hidupnya. Kesuksesan finansial itu nggak nyucikan penderitaannya. Yang sangat menarik di sini adalah Bukowski ini menghancurkan ilusi kita soal kisah sukses tradisional. Maksudnya kisah sukses ala naskah Hollywood yang biasa kita tonton itu ya? Iya, Manson kayak pengen ngajarin kita soal seni memilah, memilih masalah mana yang emang layak dapat perhatian kita, dan ngelepasin ilusi kalau kita bisa ngendaliin segalanya. Aku suka banget membayangkan sikap peduli itu kayak baterai smartphone, emosional di kepala kita. Wah, analogi yang bagus tuh. Gimana detailnya? Gini, kalau kamu ngebiarin semua aplikasi di background terus nyala, kayak aplikasi peduli ekspektasi orang, aplikasi standar sosial yang absurd, aplikasi ketakutan, apa yang bakal terjadi? Ya baterainya bakal cepet bocor dan habis dong, buat hal-hal yang sebenarnya nggak penting sama sekali. Tepat. Jadi pas kamu beneran butuh daya buat hal esensial, bateraimu udah mati duluan. Jadi sikap bodoh amat di sini tuh soal manajemen daya baterai itu. Makanya ada miskonsepsi yang perlu dilurusin. Bodoh amat di sini bukan berarti kita jadi apatis atau menyerah sama hidup. Oh jelas, bukan. Karena orang apatis itu malah sebenarnya peduli banget, tapi mereka takut disakiti, ya kan? Bener banget. Bodoh amat versi Manson itu murni soal ngalokasiin sumber daya emosional kita yang emang terbatas ini. Kita milih masalah apa yang mau kita pedulikan. Tapi pertanyaannya, kenapa sih ngerasa sulit banget ngalokasiin baterai emosional ini dengan benar di era sekarang?
Nah, ini nyambung ke akar filosofis yang diangkat sama jurnal belajar bahasa dari tumpukan sumber kita. Mereka minjem pemikiran filsuf Alan Watts. Oh, yang soal hukum kebalikan itu ya, law of reversed effort. Iya, hukum ini bilang kalau menginginkan pengalaman positif itu justru menghasilkan pengalaman negatif. Sebaliknya, berani menerima pengalaman negatif malah jadi pengalaman positif. Tunggu dulu. Secara teori sih, kedengarannya puitis ya. Tapi prakteknya di dunia nyata gimana? Bukannya dunia modern itu terus ngedikte kita buat nyari yang lebih? Maksudnya mengejar lebih banyak hal gitu. Iya, terutama di media sosial. Kita kan disuruh ngejar lebih banyak pengikut, lebih banyak pencapaian, lebih banyak validasi. Aku sepakat sih sama keresahan itu. Dan kalau kita lihat ke sumber artikel dari Seno Worker, ini tuh erat banget kaitannya sama narsisisme modern. Narsisme modern. Jadi maksudnya media sosial bikin kita jadi narsis. Lebih ke arah media sosial itu nyiptain ekspektasi yang nggak realistis. Ada semacam ilusi kesempurnaan yang terus-terusan dijejelin ke mata kita tiap hari. Masuk akal. Jadi saat kita ngejar hal positif buat pamer di media sosial, kita justru ngerasa negatif karena terus teringat apa yang belum kita punya. Tepat banget. Dan poin kedua yang ngejawab tantangan kamu tadi ada di transkrip YouTube yang kita balas. Soal penelitian Barry Schwartz. Yang bahas tentang paradoks pilihan ya. Betul, logika kasarnya kan makin banyak pilihan yang kita punya, kita bakal makin bebas dan bahagia kan? Iya, kayak masuk ke supermarket yang barangnya lengkap banget. Pasti senang milihnya. Tapi nyatanya nggak gitu. Semakin banyak pilihan atau semakin banyak hal yang pengen kita pedulikan, kita malah makin cemas. Oh, karena kita jadi nyesel dan takut salah pilih ya. Iya. Otak kita ngalamin kelumpuhan. Kelumpuhan analisis. Jadi kebahagiaan itu nggak datang dari punya segalanya, tapi dari kesadaran kalau nggak semua hal itu harus kita miliki. Oke, ini ngingetin aku sama bab 4 di bukunya Manson. Judulnya Nilai Penderitaan. Soalnya kalau ngejar lebih banyak metrik itu bikin lumpuh. Terus nilai apa dong yang harus kita pakai? Nah, Manson ngenalin konsep yang namanya nilai-nilai sampah atau trash values. Ini bahaya banget sih kalau dipelihara. Nilai sampah ini contohnya kayak ngejar kenikmatan sementara atau ngukur kesuksesan dari metrik material gitu kan? Bener. Termasuk juga dorongan ego buat selalu ngerasa benar di setiap argumen, sama dorongan obsesif untuk selalu berpikir positif. Wah, yang terakhir itu menarik. Selalu berpikir positif kok malah masuk ke nilai sampah ya? Bukannya itu bagus? Kenyataannya nggak gitu. Dorongan untuk selalu positif ini seringkali cuma jadi bentuk penyangkalan terhadap realitas. Aku mau ngasih analogi soal toxic positivity ini. Selalu berpikiran positif itu kayak seorang perokok yang lagi batuk-batuk parah. Oke, terus perokok ini ngapain? Dia membenarkan kebiasaannya dengan bilang, aku ngerasa sehat-sehat aja kok. Sambil nutup mata, nolak ngelihat kerusakan paru-paru di dalam tubuhnya. Wah, analogi yang tajam banget. Itu kan murni bentuk penyangkalan ya. Dia nggak nyelesain akar masalahnya sama sekali. Bener banget. Nah, kalau kita hubungkan ini sama kehidupan nyata, ada contoh kasus yang diceritain di ulasan Asmiati Malik di Kumparan. Materinya melimpah, tapi dia keluar dari zona nyamannya karena ngerasa bosnya nggak ngasih dia ruang berkembang. Wah, itu keputusan yang nekat banget sih buat ukuran karir yang udah mapan. Terus dia banting setir jadi apa? Dia banting setir buka toko baju di pinggir jalan. Secara status sosial, mungkin ini kelihatan kayak kemunduran karir yang tragis ya. Tapi nyatanya gimana? Nyatanya, dia dapat kebebasan. Dan, tebak, akhirnya toko bajunya meraup 200 juta per minggu. Gila, 200 juta? Itu karena dia berhasil buang nilai sampah soal prestise dan status sosial kan? Iya banget. Terus ada contoh kedua juga. Mahasiswa drop out dari Universitas Top yang gagal buka toko roti di New York. Dia bangkrut total. Terus dia nyerah? Enggak dong. Dia bangkit lagi, belajar dari kegagalan itu, dan akhirnya malah sukses besar. Dia nggak hancur, karena identitasnya nggak terikat sama nilai material instan. Nah, kalau kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, kita bisa lihat studi dari University of Rochester yang dibahas di transkrip YouTube kita. Oh, studi soal apa itu? Studi soal sumber kebahagiaan sejati. Ternyata kebahagiaan itu berakar pada tujuan intrinsik, kayak pengembangan diri atau hubungan yang bermakna. Sesuatu yang emang bisa kita kendalikan sendiri ya? Bukannya tujuan ekstrinsik?
Betul. Kalau tujuan ekstrinsik kayak kekayaan atau ketenaran, itu kan bergantung sama validasi luar. Sangat rapuh dan bikin kita selalu merasa terancam. Nah, disinilah semuanya menjadi sangat menarik. Karena sejauh ini, konsep Manson ini terdengar kayak saran gaya hidup khas milenial aja. Apalagi kalau ingat Mark Manson itu sendiri lulusan bisnis internasional Boston University tahun 2007 ya. Dia kan sempat jadi digital nomad juga. Saran-sarannya kerasa sangat khas anak muda kekinian. Benar. Tapi coba bayangin, gimana jadinya kalau filosofi bodo amat yang penuh kata kasar ini malah diterapkan di dalam sistem pendidikan formal? Seriusan, emangnya ada yang nyoba nerapin itu di sekolah? Ada banget loh. Buku ini ternyata malah jadi subjek penelitian akademis di Indonesia. Beneran dikaji di skripsi. Wow, skripsi kampus mana tuh yang berani ngangkat buku sefrontal ini? Skripsi dari UIN Sunan Ampel. Ini karya Alay Kamaludin tahun 2019. Bayangin, Universitas Islam loh ini. Wah, ini perpaduan yang kontras banget. Gimana caranya filosofi Manson bisa masuk ke kajian Universitas Islam? Ternyata, pas dibedah, kerangka berpikirnya selaras sama kriteria nilai pendidikan karakter Kemendikbud. Tunggu. Nilai Kemendikbud? Yang mana aja emangnya yang masuk? Ada 4 kriteria yang selaras, yaitu kerja keras, kreatif, tanggung jawab, dan peduli sosial. Wow, tunggu dulu. Bodoh amat, kok malah bisa melahirkan kepedulian sosial? Logikanya gimana tuh? Bukannya bodoh amat itu malah bikin orang jadi cuek sama sekitar? Di situ kecerdasannya. Kadang, kepedulian sosial kita itu cuma bersifat performatif. Kita berbuat baik supaya dipuji di media sosial. Aku paham arahnya. Dalam konteks Islam, ini kan mirip banget sama konsep ria atau pamer yang sangat dihindari. Tepat banget. Kalau kita udah nerapin bodo amat sama validasi dan pujian orang, niat kita nolong orang itu jadi murni. Ego narsisnya hilang, diganti sama kepedulian otentik. Ini analisis akademis yang cerdas banget sih. Dan ngomong-ngomong soal pendidikan, aku juga mau rujukan akademis lain yang luar biasa. Oh ya, dari mana tuh? Dari Jurnal Belajar Bahasa, ini tulisan Rizky Amalia Solihah dan Amin Tohari di tahun 2025. Mereka pakai buku ini secara spesifik untuk penguatan kepribadian guru sekolah dasar. Guru sekolah dasar. Wah, itu profesi yang rentan banget kena stres dan kelelahan mental loh. Harus ngadepin murid yang macem-macem tiap hari. Nah, justru itu intinya. Jurnal ini ngebangun 3 pilar utama buat ngebantu mental para guru. Pilar pertama adalah kesadaran diri. Kesadaran diri buat guru tuh aplikasinya gimana? Maksudnya, guru itu ngerubah cara pandang mereka. Mereka mulai menerima bahwa masalah di kelas itu bukan beban atau hukuman, melainkan sekedar alat pengukur kemampuan manajerial mereka. Oh, jadi kelas yang kacau bukan berarti mereka gagal sebagai pendidik ya? Menarik. Terus pilar keduanya apa? Pilar kedua itu penerimaan diri. Di fase ini, sang guru ngelepasin ekspektasi yang nggak realistis. Kayak contohnya, nuntut semua murid harus dapat nilai A, gitu ya? Bener banget. Guru sadar kalau ngerasa bersalah karena nggak semua anak dapat nilai sempurna, itu cuma buang-buang energi. Mereka menerima batasan kendali mereka. Masuk akal sih. Dengan ego yang udah direndahin gitu, mereka pasti lebih objektif ngajar. Pilar ketiganya apa? Pilar ketiga adalah pengembangan diri. Karena udah nggak dibebani sama rasa bersalah yang melumpuhkan, guru bisa ngambil keputusan berdasarkan pragmatisme. Jadi mereka ngubah metode ajar murni karena pengen transfer ilmu ya? Bukan karena emosi sesaat atau pengen buktiin ego mereka ke orang tua murid. Betul. Tapi biar pilar-pilar ini bisa berdiri kuat, entah itu buat guru atau siapapun dari kita, ada satu pil pahit yang harus ditelan dulu. Pil pahit apa tuh? Manson ngebahas ini panjang lebar di bab 5, judulnya Anda Selalu Memilih, dan bab 7, Kegagalan Adalah Jalan Untuk Maju. Inti utamanya adalah tanggung jawab pribadi. Wah, ini bagian favoritku. Di bab ini Manson secara brutal membedakan antara konsep kesalahan atau fault dengan tanggung jawab atau responsibility. Iya, sering banget kan orang nyampur aduk dua hal ini, padahal bedanya jauh banget. Gimana kamu ngegambarin perbedaannya? Gini, kita mungkin nggak bisa ngontrol apa yang kejadian buruk menimpa kita. Penyakit bawaan, krisis ekonomi, atasan yang manipulatif, itu mungkin bukan kesalahan kita. Bukan fault kita ya? Benar, tapi bagaimana kita bereaksi terhadap kejadian-kejadian buruk itu
Nah, itu 100% adalah tanggung jawab kita. Hal ini memunculkan pertanyaan penting soal kebiasaan kita sehari-hari, cenderung lebih gampang buat kita, secara psikologis ya, buat memposisikan diri sebagai korban. Karena jadi korban itu ngasih rasa aman yang palsu ya. Kita jadi punya alasan buat nggak ngelakuin perubahan. Tepat banget. Makanya ini ngebawa kita pada renungan soal penderitaan. Kegagalan itu sebenarnya konsep yang relatif banget loh. Relatif gimana tuh maksudnya? Misalnya ada siswa yang gagal masuk kampus top. Di mata masyarakat dia gagal. Tapi kalau dari proses itu dia berhasil ngalahin rasa malas kronisnya, itu adalah sebuah kesuksesan berdasarkan metrik internal dia sendiri. Jadi penderitaan dan rasa sakit itu pantang buat dihindari ya, karena justru dari situ ketahanan mental dan keutuhan karakter kita dibentuk. Benar, menghindari rasa sakit itu sama aja menghindari pertumbuhan. Nah, buat kamu yang lagi dengerin, ini momen yang pas buat refleksi. Berapa banyak sih energi emosional yang udah kamu buang percuma, cuma buat nyalahin keadaan? Atau mungkin nyalahin orang lain atas kemalangan yang terjadi kan? Iya. Padahal energi itu bisa dipakai buat ngambil alih kemudi respon emosional kamu sendiri, mengontrol apa yang benar-benar ada di tanganmu. Jadi intinya kembali lagi ke gimana kita mengatur baterai smartphone emosional tadi ya? Bener banget. Nah, eksplorasi kita hari ini udah ngajak kita muter-muter ke banyak area yang mind-blowing banget. Dari mana aja tadi? Lumayan padat ya perjalanan diskusinya. Kita mulai dari kisah pecandu alkohol Charles Bukowski yang nemu sukses tanpa harus malsuin dirinya. Terus kita masuk ke psikologi kelumpuhan gara-gara paradoks pilihan. Terus kita juga ngebahas keberanian orang-orang yang banting setir karir buat ninggalin nilai-nilai sampah ya. Iya, dan ditutup sama hal yang paling nggak terduga. Gimana guru sekolah dasar dan skripsi pendidikan Islam nyerap nilai-nilai ketangguhan dari buku yang vulgar ini. Luar biasa sih rentang aplikasinya. Jadi, apa arti dari semua ini bagi kamu? Inti dari diskursus kita adalah ajakan buat berhenti membuang energimu untuk hal-hal yang sama sekali di luar kendalimu. Dan lebih berani buat memilih secara sadar masalah-masalah apa aja yang emang pantas buat kamu perjuangkan. Tapi, sebelum kita benar-benar pamit, aku pengen ngasih satu pemikiran filosofis terakhir. Ini diambil dari bab 9 di buku itu. Oh, yang judulnya "Dan Kemudian Anda Mati" itu ya? Pukulan terakhir dari Manson? Gimana tuh penjelasannya? Pada akhirnya, kematian itu kan kenyataan yang mutlak tak terhindarkan. Nggak ada yang bisa lari dari situ. Benar, tapi Manson bilang kesadaran akan kematian ini seharusnya bukan jadi sumber ketakutan yang bikin kita nihilistik kan? Iya, justru kematian itu harusnya jadi pengingat yang paling kuat. Bahwa tubuh fisik kita ini bakal mati. Tapi ada satu hal yang namanya diri konseptual atau conceptual self. Diri konseptual, maksudnya hal-hal yang sifatnya non-fisik yang kita tinggalin di dunia ini ya? Betul banget. Itu adalah kualitas karakter kita, nilai-nilai yang kita pegang, dan dampak nyata yang menandai eksistensi kita di ingatan orang lain, itu semua akan tetap hidup. Wah, ini renungan yang berat tapi indah banget. Kalau waktu kamu di dunia ini emang terbatas dan pada akhirnya kamu cuma bakal ninggalin diri konseptual ini? Lanjutin aja pertanyaannya, itu dalam banget soalnya. Tidakkah itu bikin pilihan tentang apa yang pantas kamu pedulikan hari ini menjadi keputusan yang paling mendesak dalam seluruh sisa hidupmu? Sebuah pertanyaan yang harus dijawab sama diri kita masing-masing. Terima kasih ya buat kamu yang udah bergabung dan nemenin penjelajahan pikiran kita hari ini. Semoga sesi ini bisa ngasih suntikan perspektif baru buat keseharian kamu. Sampai jumpa di ruang diskusi kita selanjutnya. Teruslah belajar, beranilah ngambil tanggung jawab, dan tetap pilih masalah yang layak kamu pedulikan.